kepada Bapak Adi, waktu dan juga tempatnya kami persilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Aliauddin Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Bank Mandiri, Bapak Aquarius sebagai Direktur Pembina kami, jajaran Direksi Bank Mandiri, jajaran Manajemen Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajemen Investasi, dan yang terhormat Ibu Masita Kristalin, PhD, Staf Khusus Menteri Keuangan, Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Bapak Handi Yunianto, Head of Fixed Income Research, PT Mandiri Sekuritas, Bapak Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, yang saya hormati nasabah kami yang tercinta, investor dan pelaku pasar, undangan dan hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara online maupun secara offline bersama kami. Kami ucapkan selamat datang di acara Mandiri Investasi Market Outlook 2022, Indonesia Strategy to Mitigate Global Inflation Risk. Indonesia telah berhasil melewati separuh perjalanan pada tahun 2022 ini dengan penuh keyakinan. Pertumbuhan ekonomi pada semester pertama tahun ini menurut BPS mencapai 5,44%, menunjukkan bahwa roda perekonomian bangsa telah mulai berangsur normal. Kegiatan bisnis dan distribusi barang serta jasa telah berjalan lancar. Semua itu tak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi secara cepat dan masif kepada masyarakat luas, sehingga Indonesia berhasil mengatasi pandemi yang telah berlangsung dari tahun 2020 dengan cukup baik, dan semoga terus terjaga ke depannya. Bapak Ibu yang kami banggakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini diproyeksikan masih mampu mencapai target yang dicanangkan pemerintah, yaitu di sekitar 5,22%. Selain ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan, tingkat inflasi negara kita relatif terkendali jika dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian, kita tetap harus mewaspadai terjadinya stagflasi maupun resesi di perekonomian global, mengingat perekonomian sebagian besar negara maju yang juga sebagai tujuan ekspor Indonesia sedang berada dalam kondisi yang tidak terlalu kondusif, mengalami perlambatan ekonomi, bahkan resesi di sebagian negara sedang terjadi. Dan saat yang bersamaan, negara-negara tersebut tengah berupaya menekan laju inflasi yang terjadi akibat dari supply chain disruption seiring dengan reopening ekonomi setelah membaiknya kondisi pandemi, dan juga adanya ketegangan geopolitik imbas terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Bapak Ibu yang kami muliakan, Indonesia masih cukup atraktif dan memberikan peluang bagi investor baik domestik maupun investor global, sebab sebagian besar emiten di bursa sepanjang semester pertama kemarin mencatat kenaikan laba yang cukup signifikan. Kinerja fundamental industri domestik yang tumbuh signifikan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Indonesia sebagai negara pengekspor CPO, batubara, serta komoditas lainnya cukup diuntungkan dari kenaikan harga komoditas. Dan yang cukup menarik, value added export juga mendukung perbaikan trade balance Indonesia, sehingga rupiah saat ini merupakan mata uang yang cukup stabil dibandingkan negara berkembang lainnya. Selain itu, inflasi di Indonesia masih berada di level yang cukup sehat dibandingkan inflasi secara global. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia memiliki ruang yang cukup untuk menahan kenaikan tingkat suku bunga dibandingkan kenaikan suku bunga yang cukup agresif oleh The Fed Amerika Serikat di beberapa waktu lalu. Dan minggu ini Bank Indonesia sudah menaikkan reverse repo rate sebesar 25 basis points menjadi 3,75 sebagai langkah preventif kenaikan inflasi dan menjaga untuk stabilitas rupiah. Dan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang sangat tepat diperlukan untuk memastikan bahwa pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat dan ekonomi dapat bangkit lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun volatilitas masih ada, kami masih optimistis bahwa menargetkan IHSG untuk tumbuh ke kisaran 7.800-8.100 dan bond yield 10 tahun di kisaran 6,5-7% di akhir tahun 2022. Ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5-5% dan laju inflasi yang terjaga di kisaran 4-5%.
serta stabilitas rupiah yang terjaga di level 14.500-14.800. Dan tentunya harapan kami didukung oleh optimisme dari investor asing dan investor domestik, dan secara khusus Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, diskusi kita pada hari ini bertema Indonesia Strategy to Mitigate Global Inflation Risk. Kami berharap acara ini dapat memberikan masukan yang baik dan bermanfaat bagi para investor dan pelaku pasar dalam menyikapi berbagai dinamika ekonomi dan pasar modal. Semoga Bapak Ibu dapat yakin melangkah dalam berinvestasi, dan kami, Mandiri Investasi, senantiasa menjadi partner terdepan dan terpercaya dalam perjalanan investasi Bapak Ibu. Terima kasih. Please enjoy the event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Om.